ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini baju yang Abang pakai ini baju rekonsiliasi dengan 02 gitu Pak. Baju pendukung Prabowo 24 karat tahun 2019. Oh gitu? Ya. Oh terjebak saya berarti. Salah. Bukan 2024. Bukan. Ini baju 2024 putih. Oh, Yang banyak. banyak yang putih ya? Ya, jadi Pak Prabowo tuh memakai baju ini 2014, 2019, dan 2024. Jadi pendukung Prabowo sebenarnya itu adalah yang memakai seragam ini 24 karat. Itulah pendukung Prabowo 24 karat. Yang sekarang pendukung banyak sekitarnya itu adalah pendukung Jokowi yang berubah menjadi pendukung Prabowo. Kita lihat semua ya, di sekitar Prabowo itu pendukung Prabowo, pendukung Jokowi sebenarnya. Nah, itu perlu dikoreksi sekarang. Kan pernyataan Prabowo menyatakan ini udah masuk ya, nggak apa-apa. Ya. Pernyataan Prabowo menyatakan bahwa banyak sekali orang yang tidak menyetujui dia menjadi presiden dan melawan karena Pak Prabowo takut memberantas korupsi, takut menegakkan hukum, takut ini politik, meluruskan politik. Beliau lupa bahwa pendukung beliau yang 24 karat itu sebenarnya ada di luar. Yaitu pendukung 2014 dan 2019. Yang ada di dalam sekarang itu pendukung emal sepuhan, bukan lagi 18 karat, di bawah. Di bawah 18 karat. Di bawah 24 karat. 24 karat. Nah, Abang kan sering mengatakan soal memakan bubur panas. Oke. Nah, sekarang buburnya di tengah-tengah udah dimakan oleh Prabowo Subianto. Misalnya bubur ekonomi, politik, dan hukum. Menurut Abang, apakah Presiden Prabowo Subianto sudah berkuasa menjadi presiden sekarang? Saya ingin menyatakan, Pak, dulu kan saya berharap bahwa 6 bulan sejak presiden, sesuai janji beliau, saya berharap punya presiden baru. Apa kriteria presiden baru bagi saya? Bukan berarti orangnya baru loh, sikap yang baru. Satu, bahwa dia melaksanakan apa yang dia tulis tentang buku Paradoks Indonesia. Yang kedua, Prabowo melaksanakan janjinya selama 20 tahun ingin menjadi presiden. 20 tahun loh. 4 kali kampanye. 3 janji beliau yang selalu konsisten sampai saat dia berpidato di samping Joko Widodo dan di samping anaknya Joko Widodo yang jadi wakil presiden. Dia menyatakan, saya akan berantas korupsi, saya akan tegakkan hukum, dan saya akan berantas mafia siapapun yang dihadapi. Itu 3 janji utama yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, yang saya bilang itu tadi kan, satu, melaksanakan buku Paradoks Indonesia yang intinya sebenarnya hanya 2, Bung Indra. Dia menyatakan, saya masuk politik untuk merebut kekuasaan dalam rangka mengembalikan ekonomi yang dikuasai oleh oligarki kepada rakyat. Mengembalikan kedaulatan yang selama ini dikendalikan oleh elit dengan biaya politik mahal, dengan politik uang, kepada rakyat. Itu janji 2 di dalam 5 janji Jokowi. Prabowo ini hilang begitu saja dengan kata saya akan melanjutkan Jokowi. Oke Bang, kalau saya mencatat justru 5 kali Bang. Karena Abang mungkin ini juga ketika maju dalam konvensi. Konvensi Golkar, tapi belum masuk. Iya. Artinya ketika waktu itu kan sudah berbicara sebagai calon presiden yang akan diajukan oleh Pak Jokowi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketika Mega Prabowo. Ketiga adalah Prabowo Hatta. Keempat lah Prabowo Sandi. Kelima. Nah, kelima Prabowo Gibran. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa pikiran-pikiran Prabowo Subianto sebagai pribadi, pikiran-pikiran politiknya pada 4 momen politik yang sebelumnya itu menjadi hilang hanya karena Prabowo Gibran. Dan saat itulah pendukung Prabowo di 24 karat menyingkir. Jadi pendukung Anies di 2024 itu bukan berarti dia adalah orang-orang yang tidak mau keberlanjutan Jokowi. Sehingga dia pindah. Nah sekarang kemana pendukung ini?
menunggu Prabowo kembali ke jati dirinya. Nah, saya tambahkan yang ketiga tadi adalah berhenti menjadi keberlanjutan. Itulah yang saya ulangi bahwa saya menganggap Prabowo sudah jadi presiden baru jika satu, melaksanakan janji-janji politiknya 3 hal tadi, melaksanakan apa yang dia ditulis dalam buku Paradoks Indonesia yang dia perjuangkan selama tadi 5 kali maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah tidak melanjutkan program-program Jokowi yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan cita-cita Prabowo jadi presiden. Sangat bertentangan. Nah, ini yang saya tunggu 6 bulan, tapi ternyata belum terjadi. Tanda-tanda bisa melaksanakan itu adalah kalau dia melakukan reshuffle kabinet terhadap presiden untuk menghentikan stigma keberlanjutan. Saya ulangi tadi, semua cita-cita idealis Prabowo hilang, terhapus oleh cita-cita melanjutkan Joko Widodo. Itu semua. Artinya Abang ini mengatakan harus ada diskontinuitas. Tidak. Artinya ketidakberlanjutan dalam arti dengan memisahkan diri dari kembar siam, seolah sekarang ini adalah figur yang kembar secara politik. Ya. Jadi kita harus lihat di Indonesia 2 kali menghadapi persoalan politik yang sangat besar 65-98. Ya. Semua bisa diselesaikan dengan baik karena presiden penggantinya melakukan diskontinuitas program, tapi tetap menghormati pribadi. Ya kan? Ya, nah, 98 juga begitu. Pak Habibie itu 24 jam langsung memotong semua kebijakan Soeharto yang membina dia, membesarkan dia 35 tahun. Ya. Nah, Prabowo harusnya menyadari bahwa kerusakan Jokowi itu juga harus dilakukan dengan cara Pak Harto, dengan cara Habibie. Gus Dur misalnya ya? Gus Dur, sama. Jadi, nah ini yang kita bingung. Nah, sekarang banyak pihak menyatakan ini adalah strategi. Nah, saya kembali tadi strategi saya coba memaknai, ini sebetulnya Bung Indra Piliang tadi katakan, saya menganggap beliau sedang memakan bubur panas. 3 bubur panas. 3 mangkuk bubur panas yang kalau tidak makan bubur panas maka tidak boleh ngambil di tengahnya langsung karena lidah melepuh. Bubur panas politik, bubur panas ekonomi, dan bubur panas hukum. Nah, pertanyaan Bu Indra tadi, apakah ini sedang dilakukan? Awalnya, saya menduga mungkin harus dimakan satu-satu nih. Apakah politik dulu, hukum dulu, atau ekonomi dulu? Tapi setelah saya mempelajari, sepertinya Prabowo mau memakan mangkok ini disatukan, menjadi 1 mangkok. 1 mangkok ini istilah saya sekarang mangkok Solo. Mangkok Solo. Ya. Jadi gabungan antara mangkok politik, mangkok hukum, dan mangkok ekonomi, itulah mangkok Solo. Karena ternyata setelah kita pelajari, 3 mangkok ini ternyata masih tetap dikendalikan dari Solo. Ketua-ketua parpol datang ke Solo, menteri-menteri datang ke Solo, oligarki datang ke Solo, penegak hukum masih dikendalikan oleh Solo. Jadi sepertinya Prabowo melihat, daripada aku makan lama bertiga, gua gabungkan aja dan langsung aku tembak Solo. Nah, ini sepertinya itu yang sedang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Dan saya memahami strategi ini karena kalau makan satu-satu lama. Ya. Maka sekaligus saya satukan istilahnya mangkok Solo. Ini istilah baru saya keluarkan bahwa Prabowo sedang memakan bubur panas mangkok Solo. Ya, yang kita lihat kan mangkok Solo ini, kalau kita perhatikan, Solo adalah pusat pertarungan politik selain Jogja. Ya. Artinya di Solo ini lahir kekuatan misalnya
organisasi Islam besar, di sana lahirnya, PKI juga di sana lahirnya, kekuatannya 50-50 dan segala macam. Nah, Solo ini, geng Solo yang Abang sering kan, itu biasanya orang Jawa, orang Solo itu kerisnya di belakang, Bang. Sekarang gerak politik mereka kelihatan, mereka sengaja sampaikan. Apa pesannya, Bang? Saya melihat begini. Ini memang mantan Presiden Jokowi ini itu kultur bukan kultur Solo, hanya tinggal di Solo. Hanya di Solo. Bukan kultur Solo. Tidak begitu permainan politik orang Solo. Dan itulah saya pikir awal kejatuhan dia sangat tajam karena dia memakai cara Solo tapi bukan gaya Solo. Dia memakai Solo sebagai tempat tapi bukan gaya Solo. Politikus Solo nggak begitu. Politikus Solo yang muncul itu adalah menyembunyikan tadi, kita tidak pernah baca kalau Pak Harto senyum itu lagi marah atau lagi senang. Ya, kita nggak pernah bisa baca. Jokowi kita tahu tiap hari bahwa dia lebih suka berbohong. Pernah nggak Anda tahu apa kebohongan Soeharto? Nggak ada. Analisis orang bahwa dia ini itu analisis orang. Tapi dari mulutnya jarang sekali kita tahu bahwa dia lagi berbohong. Dia lagi main politik. Oke? Itu berbeda. Nah, sekarang saya masuk kepada tanda-tanda Pak Prabowo sedang makan mangkok panas, bubur panas Solo. Satu, dia coba membuka Sritex. Sritex itu orang tahu semua. Lewat Kejaksaan Agung. Nah, yang pertama bahwa dia betul-betul meminta Kejaksaan Agung jangan takut menyentuh apapun yang terkait dengan siapapun, dan pidato terakhir dia tidak itu ormas di bawah dia, saya tidak takut menghadapi siapapun. Oke. Yang kedua, betul-betul menugaskan Kejaksaan Agung dan menugaskan TNI menjaga Kejaksaan Agung. Dan setelah itu terjadi, Jaksa Agung masuk ke kasus-kasus yang mendekati mangkok Solo. Nah, Sritex, kedua sekarang masuk ke kasus Komdigi, judi online semakin mendekati. Hari ini masuk ke Mendikbud, Kementerian Dikbud. Ya, 9,9 triliun. Dua khusus dari Nabil Makarim. Nah, yang ini adalah kita lihat tentang pengambil alihan sawit. Pengambilan alihan sawit. Kemudian akan kemungkinan masuk ke pertambangan. Kemudian berikutnya dia mengumumkan agar pengolahan Gelora Bung Karno dan Halim dan Kemayoran itu diberikan ke Danantara agar tidak lagi terjadi kong kali kong antara Setnek dengan. Nah, coba jelaskan itu, Bang. Yang terakhir ini, Bang. Jadi gini. Yang terakhir ini yang kurang. Gelora Bung Karno kita tahu semua bahwa semua pemain politik, semua elit, semua oligarki mengambil pengolahan Gelora Bung Karno. Padahal itu punya negara. Sekretaris negara. Hotel Mulia, Hotel Hilton dulu. Kemudian Plaza Senayan apa semua. Dan kita tahu semua siapa. Di depan mata kita kan Hotel Indonesia. Kemayoran kan kita tahu semua siapa yang pegang. Halim juga begitu. Kemayoran bekas bandara. Dapat cerita waktu itu dari Pak Daud Yusuf ya. Dan itu sedang dikuasai oleh mereka oligarki dan elit politik. Halim beberapa bulan lalu itu ada orang yang sangat dekat kekuasaan, cuma tidak terbuka di publik, yang membangun sarana di Halim itu ditutup oleh Prabowo, oleh Menhan.
cuma tidak terbuka di publik. Artinya yang tertutupnya gimana? Dia tidak dalam arti dia nggak mengumumkan, tapi saya tahu. Tapi saya juga tertutup dalam arti apa nih, Bang? Jadi ada konglomerat yang sangat dekat kekuasaan membangun fasilitas di sana. Sudah dapat izin dari angkatan, tapi ini demi negara, Menteri Pertahanan melarang. Stop. Stop. Sana kan ada lapangan golf juga. Ya, nggak usah terlalu jauh. Oke. Jadi ada tanda-tanda itu beberapa tanda bahwa dia sedang memakan bubur panas. Dan yang diminta sebagai sendoknya adalah Kejaksaan Agung. Nah, kita awalnya masih ingat mencoba penggantian, kan begini. Anaknya Pak Tri itu kan beberapa kali dimasukkan kotak oleh Solo, oleh Presiden Jokowi. 3 kali. Tapi selalu dikeluarkan dari kotak itu Prabowo mengeluarkan dia. Dan Kunto ya? Ya. Dan bukan hanya Kunto kan, tapi anak dia yang di kepolisian juga kan? Ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Prabowo memang sudah mulai memakan memakan bubur panas dari Solo. Dan nah, yang perlu kita ingatkan Pak Prabowo, geng Solo ini masih sangat kuat. Sangat kuat. Apa masih sangat kuat. Karena masih mengendalikan penegak hukum dan sepertinya oligarki masih ketakutan kalau geng Solo ini nggak terus. Kekuatan oligarki selama ini berlindung atau dilindungi oleh geng Solo. Geng Solo mendapatkan kekuasaan dari menjual kewenangannya kepada oligarki. Itu yang terjadi. Geng Solo menjual kewenangannya? Menjual kewenangannya kepada oligarki untuk dinikmati dan kekuasaan dia nikmati. Kekuasaan dia nikmati termasuk kekuasaan menjadikan anaknya menjadi wakil presiden. Jadi itu yang terjadi. Jadi semua happy. Kan semua Pak happy. Karena kekuasaan dijual. Kekuasaan ke elit politik tambang, kekuasaan ini. Nah, semua orang ini kan dengan strategi menyuruh orang anak buahnya mencuri, setelah dia mencuri, gue punya bukti kau mencuri. Nah, sekarang pencuri-pencuri itu sedang dibongkar oleh Prabowo. Jadi, yang bikin problem Jokowi sekarang adalah anak-anak buah yang disuruh mencuri sebagai jebakan agar dia tunduk kepada Jokowi, itu sedang dibuka oleh Prabowo. Nah, pertarungan ini antara Pak Prabowo dengan Jokowi ini kan sebetulnya dalam ucapan-ucapan kan tidak pernah disampaikan. Ini seolah-olah tidak ada sama sekali pertarungan. Tapi Abang mencoba menjelaskan bahwa pertarungan itu sangat ada. Dan artinya yang menjalankan politik gaya Solo dan cara Solo sekarang justru Presiden Prabowo Subianto. Saya awalnya agak tidak sepakat pendapat daripada Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan ini adalah strategi Sandi Yuda. Ya. Saya bilang bagaimana berstrategi Sandi Yuda? Siapa tahu Sandi Yudanya Prabowo juga di Solo Sandi Yuda kedua yang juga sekitarnya jenderal-jenderal.